Kompilasi stand-up Zawin saat disuci. Lu tau gak? Gue tuh suka banget nonton film Korea. Sering banget gue nonton film Korea. Dan sebenarnya ya kalau lu perhatiin, sebenarnya film Korea itu yang gak beda jauh sama film Sunda. Sama men. Kalau Korea kan gitu. Opa, Hasyoma, Syusyung. Sunda men. Bapak, bapak mah, ulah gitu atuh. Sama ya. Dan gue ini paling gue suka banget nonton film action, bener. Genre film itu film action gue suka banget. Dan kalau menurut gue film action yang paling keren itu adalah dari Hollywood, film Amerika. Kenapa? Karena logat dan bahasanya itu keren men. Pas ngedukung skenarionya. Ya kan kalau barat kan gini, yo man, this is my place, this is my brotherhood, you better get out of here or you die. Keren gitu kan? Bener gak? Keren kan? Coba kalau film actionnya itu film action Thailand. Hapung hap, seni hap, seni lai, lung. Itu aneh jadinya men, sangarnya hilang gitu kan. Ya gak sih? Apalagi kalau yang diancemnya itu cewek Jepang. Ika. Itu padahal ceritanya ceweknya lagi mau dibunuh, malah jadi kayak film Miyabi. Gue paling kesel sama acara TV pesantren rock and roll. Itu maksudnya apaan coba? Ada satu anak bandel, tatoan, ditindik, masuk pesantren dan dalam waktu hanya 3 bulan dia bisa nikahin anaknya Pak Kiai. Itu gila men. Gue 6 tahun di pesantren belajar Bulughul Maram, tafsir Jalalain, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mustaqid. Boro-boro gue nikahin anaknya Pak Kiai. Anaknya udah punya suami. Lagian gini men, lagian pesantren rock and roll tuh maksudnya apaan sih? Katanya pesantren yang gaul. Emang pesantren yang gaul kayak gimana sih? Hah, kayak gimana? Baju kokonya beli di distro. Pakai sarungnya baggy. Kalau anak SMP yang gaul pakai topinya dikebelakangin. Kalau anak santri yang gaul gimana? Pakai pecinya dikebelakangin. Ya sama aja. Sekian banyak makanan Nusantara. Makanan yang menurut gue paling enak itu adalah makanan pesantren. Kenapa? Karena makanan pesantren itu bergizi men. Bergizi rendah. Pagi-pagi kita makan nasi tahu kerupuk. Siang-siang kita makan nasi tempe kerupuk. Malam-malam kita makan hati men. Makannya itu mulu. Makanya gue setiap pulang ke rumah itu waktunya untuk perbaikan gizi. Iya. Gue sering banget diajakin sama emak gue makan makanan enak di hajatan orang. dan gue ini mahasiswa ya, gue mahasiswa. Bagi gue seorang mahasiswa bagi kami ini seorang mahasiswa rasa itu nomor 2. Nomor satunya adalah jumlah. Gak penting rasanya kayak gimana, yang penting nasinya banyak. Ada satu masakan yang menurut gue itu gue benci banget. Itu adalah sushi. Kenapa? Karena sushi itu 100.000 cuma dapat 5 biji. 5 kali nelen. Kalau gue beli 10 itu 200.000. Satu SKS gue itu men. Kalau selama 1 bulan gue makan sushi setiap hari, sarjana gue. Dan lu sadar gak sih kenapa ya orang itu banyak banget orang Indonesia ini yang lebih bangga makan masakan luar negeri dibanding makan masakan Indonesia. Orang lebih bangga pergi ke restoran Jepang dibanding pergi ke warteg, ya kan? Apa itu restoran Jepang tuh yang selalu beruntung itu apa? Hoki-hoki bento, ya kan? Kenapa ya orang itu lebih senang makan ke hoki-hoki bento? Sebenarnya hoki-hoki bento sama warteg itu sama aja gitu, sama aja. Lu ke hoki-hoki bento masuk langsung disambut arase-mase. Lu ke warteg juga sama. Karopo mas ya kan? Dan banyak yang ngomong ke gue katanya kalau naik gunung itu serem, banyak setan. Kata siapa? Cek saha. Gue belasan kali naik gunung, bahkan puluhan kali gue naik gunung. Gue nggak pernah sampai daki malam gue pernah. Gue nggak pernah ngelihat ada kuntilanak hiking. Nggak ada. Kuntilanak hiking sambil bawa ransel, nyasar di hutan, trek-trek. Katakan peta. Nggak ada. Dan cowok-cowok ini biasanya kalau naik gunung itu suka metik bunga edelweiss, ya kan? Dan cewek-cewek ini senang banget. Padahal metik bunga edelweiss itu hukumnya ilegal.
Dan cewek-cewek ini seneng banget. Dan misalnya orang-orang cowok-cowok kalau metik bunga edelweiss karena ilegal itu diumpetin. Sampai ada yang ngumpetin dalam kolor. Beneran. Dan cewek seneng-seneng aja karena nggak tahu. Karena nggak tahu. Ya kan? Pas lagi dikasih, sayang ini bunga edelweiss simbol cinta yang abadi dari aku. Makasih sayang, kamu baik banget sih. Terus dicium. Tapi sayang, kok baunya familiar ya? Di kereta itu banyak orang-orang yang egois. Banyak orang egois. Laki-laki masih muda, umur 20-an, dapat tempat duduk. Depannya ada perempuan berdiri, nggak dikasih tempat duduk. Kalau lu nemu orang kayak gitu, itu gua. Ya kan kesetaraan gender. Ya kan kesetaraan gender, kita sama, kita setara laki cowok. Gue dapat tempat duduk duluan ya udah gue duduk. Ya kan? Cewek gimana sih ya? Ya kan? Kita setara. Gue dapat tempat duduk duluan ya udah gue berdiri, ada perempuan berdiri ya udah, kan kesetaraan gender. Siapa cepat dia dapat, angkat pantat hilang tempat. Bener kan gitu istilahnya kan? Istilahnya begitu kan? Kan? Ya kesetaraan gender ya. Gue jujur nggak ngasih. Ya terakhir kali gue kayak gitu sih ya, gue digampar. Mau gue bales, emak gue. Lagian gini men, cewek itu sering banget kan ngomongin masalah kesetaraan gender, bener gak sih? Lagian kesetaraan gender tuh maksudnya apa sih? Setara itu kan artinya sama, padahal sama, belum tentu proporsional, belum tentu pas. Contohnya begini, gue naik kereta sama adek gue, tempat duduk cuma satu, adek gue duduk, gue berdiri, nggak setara. Tapi proporsional karena gue lebih kuat, hitungannya setara. Atau pakai solusi yang kedua, gue duduk, adek gue pangku. Ini cewek mintanya kesetaraan gender, tapi giliran di kereta tempat duduk cuma satu, gue duduk, dia berdiri ngeliatin gue terus. Ya nggak gue kasih, kan setara. Kalau mau pakai solusi yang kedua, lu gue pangku. Nah. Kalau lu gua pangku ya adek gua berdiri. Kan? Orang tua sekarang itu masih banyak yang berpikir bahwa anak yang cerdas adalah anak yang pintar matematika. Sedangkan anak yang pintar di bidang lain itu nggak dibilang cerdas. Buat apa lu belajar matematika terlalu dalam? Ingat men, lu belajar matematika dari SD sampai SMA, persamaan linear, dua variabel, nggak kepake pas lagi beli somai, ya kan? Ya kali gitu beli somai, bang beli somai bang, kalau somainya 1 tahunya 3 kan 3.000, kalau somainya 2 tahunya 5 kan 5.000, berapakah harga satu somai? Ya nggak gitu kan? Tapi ya di Indonesia ini apa-apa bapak lebih sering disebut ketimbang ibu. Lu ingat gak waktu lu kecil gitu kalah berantem? Awas lu, gue bilangin bapak gua polisi, jago nembak, awas lu. Dan lu gak pernah kan? Awas lu, gue bilangin ma gua ibu rumah tangga, jago masak, dikepret gurih lu. Tutorial pakai sarung. Yang pertama, kalau lu pengen pakai sarung, ingat masukin lewat kepala dan pastiin itu kepala lu ya. Jangan sampai itu masuk ke kepala orang. Masukin. Terus dilipet. Yang ini namanya sarung model belah tengah. Iya beneran serius, model belah tengah. Belah tengah. Kalau diginiin, ini namanya belah pinggir. Kalau dikebelakangin, ini namanya belah pantat. Ya. Kalau dikepinggirin lagi, ini namanya belah pantat yang di pinggir. Gak bercanda. Dan banyak orang yang bilang katanya kalau sarung itu cuma buat cowok ya. Kata siapa? Nih gue tunjukin cara pakai sarung buat cewek. Yang pertama, biasa lurusin, ya, tutorial. Ya. Terus tutup sarungnya ke muka lu ya. Jadi deh mau kena. Dan gue itu dulu ya waktu main futsal waktu di pesantren itu kita kompak, kita pakai kostum bola. Nomor punggungnya pakai hijaiyah. Dan karena kita nggak mau dipuji, jadi nama punggungnya semuanya sama. Jadi kalau ada yang nanya, kemarin top skornya siapa? Hamba Allah. Dulu itu kita waktu main bola, main futsal, itu kita main bolanya lebih syariah. Jadi kita kalau beda sama pemain bola yang konvensional. Iya.
Kalau pemain bola yang biasa kan nendang begini ya. Des. Kalau kita beda, kita nendangnya begini. Des. Sama. Tapi bolanya ke kiblat. Kalau menurut gua penyakit itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama penyakit fisik, yang kedua penyakit hati. Penyakit fisik itu nggak bisa menyebabkan kita masuk neraka, bener gak sih? Sedangkan penyakit hati itu bisa menyebabkan kita masuk neraka. Iya. Di akhirat nggak ada yang malaikat yang bilang itu. Kamu masuk neraka. Kenapa? Kenapa? Saya kan rajin sholat. Iya kamu rajin sholat, tapi paha kanan kamu panuan. Kok gitu? Itu yang di depan masuk surga, padahal panuan juga. Iya, tapi dia panuannya sekujur tubuh. Jadi hitungannya ganti kulit. Nggak ada. Ya penyakit hati seperti ria, iri, dengki, sombong. Itulah yang menyebabkan kita masuk neraka gitu. Kayak dengki. Dengki itu senang banget lihat orang susah. Susah banget lihat orang senang. Kayak orang biasa kalau mau liburan, mau refreshing liburan, mereka pergi ke pantai, ke gunung, ya kan ke tempat rekreasi. Sedangkan orang dengki kalau mau liburan itu gampang. Tinggal pergi ke pinggiran Jakarta, lihat orang susah bahagia dia. Cie, rumahnya di pinggir kali. Cie, rumahnya di samping rel. Cie, rumahnya di samping rumah gua. Sama-sama susah. Dan ria. Ria itu ingin dilihat orang ketika berbuat baik. Kayak ria itu banyak kan cowok-cowok lagi jalan sama ceweknya, terus lihat ada pengemis, dikasih uang 10.000. Aduh kamu baik banget sih ngasih pengemis 10.000. Iya nih gak ada receh. Kasih, yuk jalan yuk. Udah jauh balik lagi. Mas kembaliannya mas. Inilah hal yang ditakutkan Rasulullah. Sebenarnya ria itu adalah hal yang paling ditakutkan oleh Rasul. Beneran. Rasul pernah bersabda, ini aku fuma akwa fa'alaikum musyir kulasgor ayir ria. Bener. Artinya sesungguhnya hal yang paling kutakutkan dari umatku adalah syirik kecil atau ria. Karena ria itu bagaikan semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Nggak kelihatan. Susah ngelihatnya, kayak orang lagi di masjid ada pengumuman sodakoh jariah gitu. Ya sedekah berupa sumbangan berupa karpet masjid dari Bapak Memed. Ah ria tuh namanya pengen disebutin, nggak boleh tuh. Sumbangan berupa toa masjid dari Bapak Iskak. Ah ria tuh pengen disebutin namanya nggak baik. Sumbangan sebesar uang 1 juta rupiah dari hamba Allah. Nah gitu tuh baru baik tuh nggak disebutin namanya. Itu saya loh.